oleh Putri Pangeran Keraton, baik dari Keraton Yogya dan Keraton Surakarta. Nah, sebagian keluarga Haryono masih tinggal di atas kita. Ini kita di ruang bawah tanahnya beliau bersama koleksi pribadi, gitu, ya. Kemudian untuk namanya tadi ada yang tanya ya, Ulet Sentalu itu ada kepanjangannya dari ular teng blencong sejatine tataraning lumaku. Panjang ya, nggak usah diangkat ya. Nggak ada prosesnya ini ya nanti ya. Untuk artinya sendiri adalah sebuah nyala dari lampu. Blencong itu lampu, Mas Bapak Ibu. Lampu yang menyinari langkah kehidupan manusia ya. Nah, ini kita di sini ingin menjadi pelita buat para pengunjung biar lebih kenal, lebih tahu tentang budaya Jawa, khususnya nanti era Mataram Islam, Yogya sama Solo. Pantesan Nah, ini ada mulai dari kepalanya. koleksi yang pertama, ada yang tahu ini satu set namanya apa ya? Ya tahu semua. Gamelan. Nah, ini usianya udah cukup tua, ini 90 tahun Mas Bapak Ibu, hibah dari Pangeran Keraton Yogyakarta. Nah, memang dihibahkan ke sini untuk edukasi di sini di museum ya. Kemudian untuk namanya juga ada namanya Kiai Kukuh. Kukuh itu ya kokoh gitu ya, kuat. Dan fungsinya biasanya sebagai pengiring berbagai performance. Salah satunya ada tari-tarian yang ada 3 contohnya di sini. Monggo yang pertama lihat tarian yang pertama di lukisan pertama ini ya. Monggo boleh mendekat juga biar lebih kelihatan Mas Bapak Ibu. Oke. Monggo dicari tempat yang nyaman untuk berdiri ya. Nah, ini yang pertama dalam Ibu. Oh, putih. Monggo. Nah, ini betul sekali tari serimpi Mas Bapak Ibu, mungkin sudah familiar sekali kalau sama tari serimpi ya. Biasanya yang menarikan adalah 4 orang, itu dari simbol 4 elemen, ada air, tanah, api, satunya apa? Kayak avatar Bu. Karena udara gitu ya. Jadi keseimbangan alam semesta. Tapi yang di sini ini spesial namanya serimpi sari tunggal. Jadi hanya ditarikan sama 1 orang saja. Yang nari juga spesial namanya Gusti Nurul, seorang putri dari Mangkunegaran. Nah, ini mungkin Ibu dan ada yang familiar sama Gusti Nurul ya. Nah, ini dulu narinya sudah sampai Belanda, tapi gamelannya sebagai pengiring dimainkannya di Jawa dalam waktu bersamaan. Jadi jarak jauh ya. Kok bisa ini pakai live streaming Bu dulu? Pakainya gelombang radio ya, bukan pakai Zoom gitu kan. Jadi dipancarkan pakai radio. Kalau radionya dulu SRV, sekarang jadi RRI Surakarta menikah, oke? Nah, ini kalau yang di sini sendiri adalah contoh putri yang belajar nari atau menari ya. Karena memang putri sama pangeran itu wajib sekali belajar nari. Tapi kalau raja berbeda, raja harus menciptakan minimal 1 tarian semasa bertahta. Monggo contohnya kita lihat yang sebelah sana, boleh geser dulu, silahkan. Ada 2 lukisannya, boleh lihat yang sebelah sana. Ya, silahkan. Nah, untuk tarian yang kedua, Mas Bapak Ibu, namanya tari golek menak. Inspirasinya dari wayang golek. Jadi dia gerakannya patah-patah gitu, ya. Yang menciptakan siapa adalah Sri Sultan Hamengkubuwono yang tadi berapa Bu? 9 ya. Ayahnya Raja Yogya sekarang. Ini mohon untuk tidak dimainkan ya. Nah, ini ya. Untuk beliau sendiri dalam masa bertahtanya total menciptakan 9 tarian Mas Bapak Ibu. Jadi memang banyak sekali. Ini contoh yang cukup terkenal ya. Dan tarian golek menah ini yang paling spesial sama busananya. Sebenarnya penarinya banyak Mas Bapak Ibu, tapi kita lukiskan 2 tokoh utamanya. Yang pertama adalah putri dari Mongol, makanya itu hiasan kepala pakai koin-koin gepeng. Kalau yang dari Jawa yang sebelah sana pakainya bulu merah gitu, ya. Kalau keduanya Mas Bapak Ibu, ini kalau diperhatikan keduanya pakainya kebaya ini dari busana Arab. Jadi dalam satu tarian ada 3 paduan budaya, dari mana aja tadi? Jawa, Mongol, Arab gitu ya. Kok banyak sekali padahal kan tarian Jawa ya. Karena memang di Jawa kita macam-macam sekali. Ada yang Jawa, ada yang Sunda, ada yang Tionghoa dan lain sebagainya. Dan sang raja ingin menghormati keberagaman tersebut. Karena kita prinsipnya Bhinneka Tunggal Ika gitu, oke. Oke Mas Bapak Ibu, yang terakhir kita akan lihat tari topeng sebelah sana, monggo boleh geser lagi. Ya, ini yang paling terkenal kalau di Jogja di Dini Towo itu ya. Nggak apa-apa, itu ada kacanya ya. Baik, pokok Mas Bapak Ibu, ini untuk tarian yang ketiga. Tari apa tadi namanya?
Tari topeng ya. Ini malah berkembangnya paling lama ya, paling tua di sini di antara contoh-contoh yang di sini. Ini malah berkembangnya era Hindu Buddha, tepatnya di Kerajaan Kediri. Dan untuk warna topengnya dulu cuma ada 3, Bapak Ibu. Warna putih untuk yang protagonis tokoh utama. Warna merah kebalikannya berarti apa nih? Ya. Lalu warna-warna hitam paling spesial, lambang kekekalan keabadian, gitu kan. Jadi dulu cuma boleh dipakai sama raja saja. Kenapa kok raja-raja? Karena memang di Jawa sendiri raja dipercaya sebagai titisan dewa, terlebih oleh dewa Wisnu. Oke. Makanya nanti kalau kita ke ruangan batik banyak sekali ornamen Garuda, karena dewa Wisnu tunggangannya adalah Garuda. Gitu, oke. Tapi kalau sekarang sendiri udah banyak ya Bapak Ibu warna-warnanya. Banyak kan di daerah pesisir Jawa kayak Indramayu, Cirebon gitu banyak ya. Nah ini masih ditarikan sampai sekarang juga ya. Oh ini kalau mau nonton di Yogyakarta biasanya di Museum Sona Budaya itu. Nah ini untuk yang budayanya Bapak Ibu. Habis ini kita mau lihat silsilah dinasti Mataram. Apa boleh geser lagi ya? Monggo silakan. Mau dilihat dulu silahkan, ini silsilahnya ya, siapa tahu ayangnya di sini dulu. Kalau saya nggak ada ini, saya ada jelata soalnya ya. Sama. Monggo boleh maju lagi, silahkan. Jelata dan jelata. Wih, GKR Dimas yang kenal bulan. Baik, ini GKR Dimas itu nanti gelarnya berulang ya. Oke, Mas Bapak Ibu, ini yang di belakang sudah terlihat belum? Boleh maju lagi, silahkan. Kalau nggak terlihat, lihat saja lah. Oke, nah ini Bapak Ibu, ini mau lihat silsilah dinasti Mataram Islam. Kenapa kok Jogja Solo dulu bisa pecah jadi 2 gitu, oke? Nah ini Mas Bapak Ibu, mungkin sudah familiar juga kalau Jogja sama Solo dulu pernah jadi satu kerajaan. Namanya Kerajaan Mataram. Nah raja pertamanya adalah Panembahan Senopati Berjaya Puncak Jaya bersama raja ketiga Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah tapi sayang sekali sepeninggal Sultan Agung ini malah banyak intrik antar pangeran, rebutan tahta ya. Klasik banget ya, Game of Thrones ya anak sekarang. Nah nanti ada intervensi dari VOC, kita kenal dengan strateginya Mas Bapak Ibu, dividen. Iya, domba pecah belah ya di sini, puncaknya sekitar sini Mas Bapak Ibu. Tahun 1755 selesai dengan satu perjanjian namanya Perjanjian Giyanti. Akhirnya membagi Mataram menjadi 2, Surakarta dan Yogyakarta gitu ya. Surakarta dipimpin oleh seorang sunan maka bernama Kasunanan. Kalau di Yogyakarta ada Sultan Hamengkubuwono maka bernama Kasultanan. Di Surakarta masih intrik lagi, lalu pecah lagi muncullah Kadipaten Mangkunegaran. Kalau di Yogyakarta pecah lagi muncullah Kadipaten Pakualaman gitu ya. Kalau di Yogyakarta perlu diingat bukan gara-gara VOC ya, tapi gara-gara Inggris di sini gitu ya. Jadi total sekarang ada 4, 2 di Solo, 2 di Yogyakarta. Masih aktif semua. Kalau di Solo sendiri Sunan ini Bapak Ibu masih sampai yang ke-13 sekarang ya. Adipatinya sampai 10, baru 2 tahun lalu dinaikkan tahta. Keduanya menjadi simbol budaya, mempertahankan trah dan kebudayaan. Tapi cukup beda nih kalau di Yogyakarta sampai 10 semua yang sekarang menjadi gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Jadi kalau di Jogja masih ada peran politik di Indonesia gitu, oke? Nanti kita bahasnya 4 kerajaan ini. Kita mau bahas tokohnya, mau bahas simbol-simbolnya gitu, oke? Oke, sudah ready untuk yang pertama? Ada pertanyaan dulu buatan? Oke. Nah ini yuk kita lanjutkan ke Yogyakarta. Terayu dia nih. Mana Terayu namanya di GKR Ayu. Boleh sini silakan. Sultan Hamengkubuwono. Apa ya namanya? Oke, monggo ini 2 hari ekspit bisa di sini, bisa yang sebelah sini silahkan. Oke. Namanya Awas. Nah ini monggo sebelah sini dulu Mas Bapak Ibu.
Ibu. Di sebelah sini juga boleh, silakan. Nah, kalau di sini kita ketemunya sama Sultan Hamengkubuwono yang ke-9, betul sekali. Seorang raja besar Yogyakarta, seorang apa ya istilahnya raja paling jaya gitu kan. Monarki tapi juga republik yang sangat hebat beliau ini karena tahun 45 Indonesia apa nih Mas Bapak Ibu? Merdeka ya. Beliau yang mendeklarasikan bahwa kerajaannya ini bergabung dengan negara Indonesia. Nah, itu yang menjadikan Yogyakarta sebagai daerah istimewa karena beliau menyatakan sebagai daerah istimewa dan mendapat dukungan penuh dari rakyatnya gitu kan. Lalu dulu pernah jadi Menteri Ekonomi, Menteri Pertahanan, sampai Wakil Presiden Indonesia gitu ya. Yang kedua itu ya, Wakil Presiden kedua tahun 70-an ya Bu ya. Kemudian ini PNS pertama Mas Bapak Ibu. Ini pihak 001 beliau ini ya. Pionir loh, pionir idaman mertua biasanya. Nah, kalau yang di sini ini ketika beliau bertahta ya. Menariknya nih Bapak Ibu, kalau raja kan yang meneruskan putra pertama. Tapi kalau beliau dulu putra ke-16 dari 41 bersaudara. Mamanya 8 gitu. Ya, tapi dipilih langsung sama ayahnya. Nah, ini menariknya. Ketika dipilih, beliau ini belajar dari sesepuhnya tadi, nggak mau diadu domba. Makanya sebelum bertahta beliau ngumpulin dulu kakak-kakak, paman-paman, ditawarkan tahta tersebut. Monggo siapa yang bersedia menjadi raja Yogyakarta. Ada unggah-unggahnya ya Bu ya. Ada tata keramanya. Jadi seorang pemimpin itu tidak hanya pintar tapi harus punya unggah-ungguh gitu. Okay? Nah, ini dengan dukungan semuanya Mas Bapak Ibu, beliau ini dijadikan raja Yogyakarta. Ada beberapa prosesi tentunya ya. Nah, ini salah satunya di fotonya di sebelah sana. Monggo boleh dibuka dilihat dulu. Itu samsungnya masih menutup untuk beliau, payungnya masih nutup, itu belum jadi masih putra mahkota dulu. 5 menit kemudian di hari yang sama, nah kita lihatnya di sini payungnya udah terbuka. Nah, ini udah dijajah. Itu nggih, ini di hari yang sama gitu ya. Nah, ini bisa kalau punya payung dibuka Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini sesudah bertahta, mungkin penasaran sama yang sebelah sini ya. Beliau ini adalah Lucian Adam, perwakilan dari pemerintah Belanda. Ini tahun 40, jadi belum merdeka kita gitu, okay? Jadi perwakilan dari pemerintah Belanda dalam koronasi beliau gitu ya. Oke, Mas Bapak Ibu, ini udah di Jogja. Kita ke sholat, monggo. Boleh geser lagi. Iya, nggak usah pakai karo ya Pak ya. Monggo, silakan, ini hati-hati ada tanggal kecil ya. Solo ini. Kita itu lihat Bu, ada 5 lihat kita. Ya, ini takut udah 12 ini belum ya. Monggo lihat yang sebelah sini dulu. Ini putri sama cucunya, ini sudah apa-apa. Ya, monggo boleh situ lagi, silahkan. Nah, ini Bapak Ibu, ini beliau kita ketemunya sama Sunan Hamengkubuwono 12 ya. Ini juga ayahnya ya, sekarang ya didampingi sama cucu dan juga putrinya. Kalau kita lihat busananya beda di sini. Cucunya pakai dodot, kalau putrinya pakai kebaya. Nanti bedanya saya jelaskan detailnya di bagian busana. Cucunya masih pakai serkam, ini tanda bahwa beliau belum menikah. Kalau sudah menikah nantinya pakai bunga hiasan bunga sekali ya. Nah, ini untuk putri-putri keraton. Mari kita lihat raja ini waktu dulu masih jadi pangeran. Monggo sebelah sini ada fotonya. Nah, ini ya. Ini beliau usia 15 tahun ya, Mas Bapak Ibu. Ganteng ya. Iya, monggo boleh ditinggali dulu, silahkan. Ini banyak yang diabadikan tahun 40 ya, kameranya udah makin yang canggih itu. Kayak bule ya, tapi ya asli saja nih. Cep ganteng aja Bu. Ini salah satunya dulu waktu healing ke Belanda, pernah ke Belanda juga. Punya nama Belanda, beliau ini nama Belandanya Bobby. Jadi kalau disapa si teman Bobby gitu. Nah, ini kenapa kok ada nama Belanda? Karena memang dulu sekolahnya pakai bahasa Belanda. Gurunya juga dari Belanda, jadi harus kayak mempermudahkan penyebutan nama gitu ya. Kalau bertahtanya fotonya sebelah sana, monggo. Kalau yang di tengah atas itu ketika baru saja bertahta, usia 20 tahun 45 Bapak Ibu, masih muda sekali. Tapi jasanya juga banyak sekali. Salah satunya itu ada UNS Bapak Ibu di Solo, Universitas 11 Maret, itu juga yang support beliau. Kemudian raja paling lama 59 tahun loh ini, dari tahun 45 sampai 2004 beliau. Nah, ini menariknya nanti selama bertahta beliau juga didampingi oleh sang
Sang Buddha, monggo saya ceritakan ratunya sebelah sini ya. Ini sampai usia 70-an. 75 apa ya kalau nggak salah ya? 77. Ya, monggo boleh dilihat ini Bunda Sinuwun Bodi. Jadi kalau di sini saya pengen bikin simbol kekuasaan ratu ya, monggo boleh dilihat. Kalau dia yang melukis itu dari museum. Ya, referensinya dari foto yang dikasih Putri Pangeran, tapi kan belum masih putih ya. Iya, memang tinggal cantumkan untuk fokus sama edukasi aja. Oke, nah kalau di sini Bapak Ibu kita mau lihat ratu, di mana kalau ratu di Eropa biasanya pakai mahkota ya. Tapi kalau di Jawa posisi ratu simbolnya pakai ini, satu gombyok kunci. Kumpulan-kumpulan kunci yang ada di dalam istana. Ini kalau yang di sana nggak kelihatan, monggo boleh yang lukisan juga itu yang warnanya pink kita di sapu tangan ya. Yang di pink itu ya. Ini gombyok kunci, kumpulan-kumpulan kunci tadi. Jadi semua kunci yang ada di ruangan Bangsal Kaputren yang pegang ratunya semua. Ya kayak mama kita gitu ya. RI1 ngatur finansial, pendidikan, bahkan saya perjodohan untuk belajar. Beliau juga fluent bahasa Belanda, maka bisa diplomasi antar negara. Fotonya di sebelah sana kalau beliau kunci betulan. Kunci gombyok ya. Jadi memang sangat sakral kunci ini ya. Ini untuk ratu, Mas Bapak Ibu, berarti kita bisa lihat di sini bahwa ratu itu kalau di dalam istana, di kerajaan perannya juga sangat besar. Kayak mama kita ini ya. Nah, monggo ini kita lihat simbol kepemimpinan di Jawa di sebelah sini, monggo lihat tulisan yang besar ini ya. Ya, ini paku alamat ini ya. Oh iya. Ini Sri Paduka Paku Alam ke-8 Ibu yang meresmikan Museum Lestari tahun 97 ya. Ya, monggo yang belakang boleh ke sini lagi biar kelihatan, monggo. Nah, ini kalau ini PA8, beliau menghadiri tradisi Bapak Ibu yang menghadirkan ada 6 pusaka di sini. Menggambarkan kepemimpinan. Yang pertama ada tameng sebagai simbol proteksi. Jadi kalau pemimpin harus bisa melindungi rakyat. Lalu ada pedang, ketajaman pikiran, jadi harus pintar gitu nggih. Bulu merak itu keindahan kesenian, makanya harus nari, harus ngamong, biar bisa mengolah rasa. Kalau nari kan kita bisa konsentrasi, sabar, menghargai orang lain gitu ya. Jadi kelak harapannya kalau Putri Pangeran sudah dewasa, tidak jadi pemimpin yang angkuh, tidak diktator gitu nggih. Nah, kalau ini namanya palu goto senjata ya. Simbol dari apa ini, Bu? Kekuatan, kekuasaan. Kotak perhiasan tentunya kemakmuran. Kalau yang terakhir ada kecahan, mungkin ada yang tahu nih Bapak Ibu fungsinya itu apa? Yes, ludah ya. Orang-orang dulu ngira ya Bapak Ibu tadi harus meludah. Filosofinya ya mengingat pemimpin tidak boleh menjilat ludah sendiri. Harus sabda pandita ratu yang sudah dikatakan tidak boleh ditarik kembali. Mengerti? Gitu ya, biasanya milih pemimpin etis yang seperti ini gitu ya. Nah, ini kalau di sini habis ini kita mau lihat privilege atau keistimewaan para bangsawan. Boleh ke sebelah sana. Jadi kan mengelola udah kembali Bapak. Nah, ini mungkin ada yang begini, banyak motif parang. Ya, banyak sekali. Nah, kalau motif parang sendiri Bapak Ibu ini adalah simbol dari power, kekuasaan. Jadi kalau di dalam istana yang boleh pakai cuma para bangsawan. Jadi kalau kayak saya ini rakyat jelata nggak bisa gitu ya di dalam istana. Tapi kalau di luar istana sudah bisa. Kalau ini termasuk keistimewaan juga makam Imogiri, makamnya Raja-Raja juga sama Solo. Jadi yang boleh dimakamkan di sini ya cuma keluarga kerajaan saja gitu, oke? Oke, nah ini untuk kebetulan putri-putri Solo ya yang ada di sini. Ini yang tadi pakai kembali Mas Bapak Ibu, cucunya Sinuwun Bodi. Masih sugeng kalau beliau ini usia 60 tahun beliau sekarang ya. Ini putri ya, nah Gusimong ya sebelah sana itu yang sebelah kiri ya, Gusimong sama Ratu ini. Nah ini ya, monggo untuk dari ini kan putri Solo. Kita lihat putri dari Yogya ya, monggo sebelah sini nggak kalah cantik ya. Kita belok kiri aja ya Bapak.
Monggo ini saya mau nunjukin putri dari Yogyakarta. Fotonya di sini, kalau lukisannya sebelah sana. Cantik ya? Putri Suharti namanya. Bukan ayam goreng tadi ya. Putri Suharti ini pinter banget diplomasi Mas Bapak Ibu. Jadi memang diundang dalam acara royal tuh sering banget. Salah satunya ini Putri Suharti sama rombongan keluarga Mataram lain dari keempat kerajaan tadi sedang perjalanan menuju Belanda menghadiri pernikahan Putri Juliana sama Pangeran Bernard di Belanda. Jadi lagi kondangan gitu istilahnya ya. Kondangannya cuma beberapa hari Bapak Ibu, tapi perjalanannya ini 1 bulan baru sampai Belanda. Oke. Kapal ya, kapal laut ya. Tadi yang Kapal laut waktu itu ya. Nah ini perwakilan dari Mangkunegaran kalau ke situ monggo tak ceritakan akulturasinya sebelah sini silahkan. Akulturasi budaya. Nah ini salah satu ini bisa dilihat akulturasinya. Ya, nah ini bisa dilihat di sini ya. Ini mamahnya Gus Inul sudah pakai mantel bulu. Inspirasinya dari baju musim dingin di Eropa. Padahal di sini panas gitu ya. Tapi ya di kopi stylenya. Kemudian untuk ratunya sendiri putrinya sendiri sudah sering pakai high heels, jadi sudah modern sekali. Bahkan sudah menunggang kuda lalu Gus Inul ya sudah sama. Tapi bukan pakai kain ya Bu ya. Nanti pakai ini ya celana sama blazer ya. Jadi nanti ada foto aslinya ya. Oke, kalau yang di sini terakhir ada aksara Jawa, monggo boleh dibaca Bapak Ibu. Mana cara apa? Nah ini habis ini mau lanjut karya itu dulu ya. Naik dulu. Dari sini belum ada foto ya. Dibalik bisa enggak? Dibalik apa? Dibalik. Gogomo kaya jodopo lawas padha karo Canoho. Kamu boleh ditunggu di atas dulu ya, silahkan. Ayo. Oke, monggo.